Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi penguraian standar, dan ada entalpi pembakaran standar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi itu sendiri. Eh, Cara menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi itu ada beberapa cara. Ada dengan cara percobaan, yaitu menggunakan kalorimetri. Yang kedua, kita bisa menggunakan diagram Hess atau menggunakan hukum Hess. Yang ketiga, dengan cara menggunakan data perubahan dengan cara menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat, dengan cara menggunakan data energi ikatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dengan cara percobaan atau kalorimetri, dan yang kedua yaitu menggunakan hukum Hess. Nah, yang pertama, kalorimetri. Kalorimetri ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Dia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalorimetri sederhana dan kalorimetri BAM. Kalorimeter BAM. Pertama, kalorimeter sederhana itu bisa dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator. Contohnya gelas styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Nah, dengan demikian selama reaksi berlangsung itu tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan oleh sistem ke lingkungan. Karena dari sifat isolator sendiri itu, dia kan tidak dapat terjadi pertukaran energi maupun pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Kemudian kita dapatkan persamaan reaksi. Dalam sebuah kalorimetri atau kalorimeter itu akan terjadi reaksi. Yang pertama, kedua ada kalorimeter itu sendiri, ada larutannya, kemudian ada sistemnya. Nah, cara menentukannya, Ki reaksi ditambah dengan Ki kalorimeter ditambah dengan Ki larutan sama dengan Ki sistem. Ya kan? Sedangkan Ki sistem itu dianggap nol karena tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan oleh sistem ke lingkungan. Sehingga didapatkan persamaan Ki reaksi ditambah Ki kalorimeter ditambah Ki larutan sama dengan 0. Atau Ki reaksi, Ki kalorimeter dan Ki larutan itu dipindahkan ruas ke ruas kanan. Dia menjadi negatif, yaitu Ki reaksi menjadi sama dengan Ki minus Ki kalorimeter ditambah Ki larutan. Kemudian ada kalorimeter BAM. Nah, ini digunakan untuk mengukur perubahan kalor, tetapi yang lebih teliti lagi. Dia dirancang khusus oleh sistem dengan sistemnya itu yang benar-benar dalam keadaan terisolasi. Kalau kita menggunakan kalorimeter sederhana seperti menggunakan styrofoam atau plastik, dia kan pasti ada kalor yang bukan terbuang, diserap ataupun dilepas, tapi secara tidak teliti. Jadi kita kalau tidak teliti, kita membuat percobaan sederhana, kita bisa menggunakan kalorimeter sederhana. Sedangkan kalau kita mau menggunakan kalorimeter BAM, dia itu berarti kita bisa melihat secara teliti bagaimana kalor yang diserap ataupun kalor yang dilepas begitu. Nah, umumnya ini tuh digunakan pada reaksi pembakaran yang melibatkan gas. Kemudian di dalam kalorimeter BAM terdapat ruang khusus tempat berlangsungnya reaksi yang di sekitarnya diselubungi air sebagai penyerap kalor. Nah, selanjutnya pada kalorimeter, jika nilai kapasitas kalor pada kalorimeter sangat kecil, kalau dari kalorimeter itu dapat diabaikan, sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan dalam kalorimeter. Jadi kita hanya melibatkan dari Ki larutannya saja. Ki kalorimeter dapat diabaikan. Sama dengan berarti ini dapatkan reaksi. Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan. Sedangkan Ki larutan kita dapatkan, kita ingat itu ada rumus M kali C kali delta T, sehingga Ki reaksi pada kalorimeter itu mendapatkan rumus Ki reaksi minus M kali C kali delta T, dengan Ki sama dengan kalor reaksi, M itu sebagai masanya, C sebagai kalor jenis, dan delta T sebagai perubahan suhu.
Kemudian ada namanya kapasitas kalor. Jadi jumlah kalor yang dilepas atau diserap itu dapat dihitung dengan kapasitas kalor itu sendiri. Lambangnya adalah C. Kemudian jumlah kalor, kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu sistem atau zat untuk menaikkan suhu per 1 Celcius atau 1 K. Nah, dinyatakan dalam satuan Joule per Celcius atau Joule per Kelvin. Nah, ini dapat dinyatakan dengan rumus Q sama dengan C kali delta T, karena dia per kenaikan suhu. Setelah itu, ada contohnya, yaitu di dalam suatu kalorimeter BAM direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebihan, sehingga terjadi reaksi CH4 gas dibakar dengan oksigen berlebih, yaitu berarti 2O2 atau oksigen, kemudian menjadi CO2 karbon dioksida dan 2H2O, yaitu air. Kemudian ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 Celcius. Kemudian diketahui kapasitas kalorimeter itu adalah 958 Joule per Celcius. Massa air di dalam kalorimeter itu sendiri sebesar 1000 gram atau 1 kilo. Kemudian kita anggap kalor jenis air 4,18 Joule per gram Celcius. Kemudian ada yang dicari kita. Tentukanlah kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Dengan AR, C sama dengan 12, H sama dengan 1. Berarti yang dicari adalah Q dalam satuan kilojoule per mol. Oke. Pertama, kalor yang dilepas selama reaksi ini sama dengan kalor yang diserap oleh air. Kita balik lagi ke persamaan sebelumnya, yaitu Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter ditambah Q air. Ya kan? Kemudian Q air itu sendiri sama dengan M kali C kali delta T. Diketahui M-nya tadi berapa? 1000 gram. Kemudian C, kalor jenis air, itu berapa? 4,18 Joule per gram Celcius. Kemudian diketahui delta T atau perubahan suhu, yaitu 1,56 Celcius. Dihasilkan 6520 Joule. Jadi kalor reaksi dari si air itu sendiri itu 6520 Joule. Kemudian kita menghitung ke Q dari si kalorimeter, yaitu C atau kapasitas kalor dikalikan delta T. Kapasitas kalornya berapa? 958 Joule per Celcius. Kemudian delta T-nya atau kenaikan suhu 1,56 Celcius. Berarti sama dengan 1494 Joule. Kemudian kita tambahkan, yaitu kan ini, balik lagi ke persamaan awal. Q reaksi sama dengan minus dari jumlah Q kalorimeter ditambah Q air. Ini 6520 sama 1498 kita jumlahkan. Hasilnya 8014 dalam satuan Joule. Kita ubah ke satuan kilojoule karena tadi kita diminta satuan kilojoule, berarti minus 8,014 kilojoule. Selanjutnya, jumlah metana yang dibakar tadi berapa? 0,16 gram. Sehingga jumlah molnya adalah mol CH4 sama dengan ini, massa dibagi AR-nya. AR-nya dihitung berapa? 16. Berarti 0,16 gram dibagi 16 gram per mol sama dengan 0,01 mol. Kemudian, karena kita itu kan menghitungnya setiap pembakaran 1 mol, ya kan? 1 mol. Berarti untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 akan dilepas kalor sebanyak nih. Q reaksi sama dengan, kita tulis lagi yang diketahui tadi. Kan tadi didapat nih. Q reaksinya minus 8,14 kilojoule. Kita tulis ke sini dibagi dengan 0,01 mol. Karena tadi kan yang dibakar pada percobaan atau pada reaksi itu kan cuma 0,01 mol. Kita butuhnya 1 mol. Jadi kita bagi 0,01 mol sama dengan minus 814
1,4 kJ per mol. Nah, ini jawabannya berarti minus 801,4 kJ per mol. Oke, kita lanjut ke cara menentukan apa tadi? Entalpi. Penentuan perubahan entalpi dengan cara yang kedua, yaitu hukum Hess. Nah, hukum Hess ini sendiri siapa yang namanya? Si Henry German Hess pada tahun 1840 dia itu melakukan percobaan, kemudian mendapatkan hasil dari percobaan itu. Nah, dia menyimpulkan bahwa kalau reaksi tidak bergantung pada lintasan atau jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Kemudian dia dikenal dengan hukum penjumlahan kalor. Nah, hukum Hess ini sendiri muncul karena dilihat lagi pada percobaan sebelumnya. Dia menggunakan kalorimetri, ya kan? Tapi kadangkala pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak dapat ditentukan langsung dengan cara kalorimetri, maka diperlukan perhitungan hukum Hess ini sendiri. Nah, kenapa tidak dapat dihitung dengan kalorimetri? Nah, itu pada reaksi penentuan perubahan entalpi pembentukan standar dari CO. Nah, ini ada gambarnya. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kalau delta H1 ini namanya Ini namanya itu reaksi langsung, secara langsung. Sedangkan kalau delta H2 dan delta H3 itu secara tidak langsung. Lanjut ke contohnya. Reaksi pembakaran karbon menjadi gas CO2 dapat berlangsung dalam dua tahap, yaitu CH4 atau metana dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kemudian ada tahap yang pertama, karbon dibakar menggunakan oksigen menghasilkan karbon monoksida. Yang tahap kedua ada karbon monoksida dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini ada besar entalpinya. Kita tulis aja A sama B. A kilojoule, B kilojoule. Kemudian bagaimana cara menghitung secara keseluruhan dalam satu tahap tanpa melewati gas CO? Dia kan kalau membuat gas karbon dioksida kan harus melewati gas CO. Bagaimana caranya tanpa melewati gas CO? Nah, ini ada ini caranya. Yang pertama tahap langsung, berarti karbon dibakar, kemudian menghasilkan karbon dioksida dengan perubahan entalpi sebesar A plus B kilojoule. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan secara kalorimetri perubahan entalpi dari tahap langsung dan didapat karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan perubahan entalpi atau delta H sebesar minus 394 kJ. Kemudian kita menentukan secara kalorimetri perubahan entalpi tahap 2, yaitu didapat CO, karbon monoksida dibakar, kemudian dihasilkan karbon dioksida dengan delta H minus 283 kJ. Kemudian dari dua reaksi ini didapatkan perubahan entalpi untuk menghitung dari tahap pertama. Tahap pertama yang ini. Caranya bagaimana? Kita mencari A. Yang diketahui kan ini. Si B sama si ini. Yang ini. Yang diketahui berarti ini. Yang B sama AB. Kita mencari yang A. Bagaimana caranya? Ini. Minus 394 kJ sama dengan A plus minus 283 kJ. Ini minus 394 berarti si AB. Kemudian ini yang B. Kita mencari yang A. A dengan cara kita pindah luas ke kiri. Sedangkan si minus 394 kita pindah ke kanan. Jadi dia berubah tanda. Gini, ini jadi plus, dihasilkan minus 111 kJ. Jadi didapatkan reaksi seperti ini. Ini kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah,
dari perhitungan tadi, kita dapatkan reaksi yaitu seperti ini. Kita garis seperti ini. Nah, jadi ini C dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida sebesar dengan perubahan entalpi sebesar minus 394 kJ. Kemudian ada persamaan yaitu karbon dioksida diuraikan menjadi karbon monoksida dan oksigen dengan perubahan entalpi sebesar plus 283 kJ. Kemudian kita coret seperti ini. Dia kan CO2 di sini. Kita coret dengan yang ini. Kemudian yang O kita coret juga. Karena ini dia setengah, di sini 1 mol, berarti di sini masih setengah. Masih setengah. Sedangkan di sini juga hilang. Kemudian dihasilkan di sini. Ini reaksi yang akhir, yaitu karbon dibakar dengan setengah mol oksigen menghasilkan karbon monoksida dengan perubahan entalpi sebesar minus 111 kJ. Seperti ini. Jadi dia ditulisnya seperti ini ke sini. Kemudian ini ada siklus Hess. Ini namanya siklus Hess. Sedangkan yang ini perubahan energinya. Kita bisa melihat perubahan energinya. Nah, terdapat reaksi secara langsung, perubahan entalpi secara langsung. Kita bisa lihat, bisa hitung secara langsung, yaitu perubahan entalpinya dari sini ke sini. Dia secara langsung. Sedangkan dengan sebesar ini, C dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dengan sebesar minus 394 kJ. Sedangkan pada ini namanya delta H2. Sedangkan di sini delta H3. Jadi karbon monoksida dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Tapi membutuhkan melepas kalor sebesar 283 kJ. Atau bisa juga karbon dioksida diuraikan menjadi ini sebesar, tapi dia berubah tanda menjadi plus 283. Ini juga seperti itu. Kemudian ini kita bisa melihat perubahan energinya. Ini dari ke sini. Ini dia sebagai apa? Delta H2. Ya kan? Yang mana? Yang secara langsung yang seperti ini. Ini ke sini langsung. Dari ini, berarti kan delta H1 ini ke ini. Delta H2 ini ke sini. Sedangkan delta H3 berarti kan ini. CO dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Berarti dari sini ke sini. Ini delta H3. Nah, nilai dari delta H1, ini kan delta H1. Yang di sini delta H1. Nah, nilai dari delta H1 ini besarnya sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Itu. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung menulis komentar di Google Classroom atau melalui WhatsApp group atau personal chat. Oke. Terima kasih.